Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau MU masuk final Europa League, tentunya ini pengen ngasih tahu juga akan ada final UEFA Stand Up Bola Raga League yang sudah tayang ya, atau mungkin nanti tayang nih. Pokoknya setelah lo nonton ini langsung aja cek YouTube-nya Love UEFA. Betul ya Abrar ya? True love UEFA lebih lengkapnya. Langsung aja jam 9 malam hari ini tanggal 9 Mei 2025 hari Jumat. Nonton pokoknya finalnya pasti ger karena nggak cuman MU doang yang ger. Apalagi kalau kita ngomongin soal yang ger yang selalu dibikin lucu terus tuh meme di mana-mana adalah Anthony ya. Wah, ini pemain yang ini nggak tahu nih, gue beberapa minggu ini selalu terpapar kata-kata anomali, remontada, apa segala macam tuh banyak banget ya. Ini anomali juga ngelihat bagaimana Anthony bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan 2 gelar prestis ya untuk di Europa League sama di Conference League. Lo ngelihatnya nih melawan Chelsea sebenarnya Anthony malah bisa jadi penghambat nggak sih buat Chelsea angkat piala? Penghambat pasti bisa ya, tapi gue ngerasa Chelsea kemarin punya golnya keren loh. Golnya keren kaki kanan free kick ya. Gol juga di leg kedua juga mainnya bagus kan, walaupun nggak golin tapi mainnya juga bagus. Europa League dapat Asis medali. deh. Hah? Dapat tuh. Di Europa League. Hah? Dapat. Karena kontribusi udah cukup di League Stage, sudah Stage, dapat ini ya, terdaftar. Jadi bisa 2 dia tuh. Bisa 2 ya. Unik tuh pemain yang unik dan tapi gue ngeliat Kalau Chelsea nggak ngeliat ini. bisa hilang dua-duanya sih. Ya kan saya ngambilnya bagus-bagusnya dong. Ada potensi. Kalau miminnya jebret media bisa aja itu dua-duanya. nyudutin MU, saya coba bagus-bagusin MU sekarang nih. Narasinya bisa dapat 2 atau hilang Iya, dua-duanya bisa hilang satu dua-duanya, musim. benar. Itu bisa berlaku. Karena gue lebih condong ke Chelsea sebenarnya. Betul. Karena dari segi urgensi mereka jelas mantau ini turnamen yang paling sejarah juga bagi mereka kan. Belum Melengkapi. ada tim juara Champions League, Europa League dan Conference League sebagai satu tim gitu. Ini Betul. kesempatan bagi mereka dan gue ngeliat emang Real Betis bisa menantang karena faktor Anthony sejak dia datang emang anomali banget sih sejujurnya. Anomali sejak datang dia tuh Chelsea performanya waktunya meningkat. berdekatan juga kan. Iya. Yang juara-juaranya kan. Juara-juaranya eranya dalam, dekatan kan. dalam periode itu dan gue ngeliat emang mereka Chelsea ini lebih siap lah dibandingkan Real Betis. Tapi kalau ngomongin Anthony-nya sendiri, emang pelatihnya itu si Pellegrini kan punya kemampuan untuk poles pemain yang istilahnya dihidupin lagi ya. Kayak contoh Isco sempat kayak udah nggak kedengeran lagi, tapi 2 musim terakhir bahkan di Euro kemarin salah satu nama yang dipertimbangkan buat dipanggil ke Spanyol juga. Jadi emang nih pelatih punya kemampuan untuk moles lagi pemain-pemain yang sebenarnya tadinya udah dianggap udah abis lah. Dan itu terjadi lagi ke Anthony. Walaupun kalau soal performa Anthony kenapa bisa dibilang beda banget dari MU, Amorim pun juga udah jawab sebenarnya ya, karena faktor intensitas liganya beda banget. Ya. Segala sesuatu yang dilakuin Anthony di Real Betis itu sebenarnya dicoba juga di MU, tapi nggak ketemu momen buat nembaknya. Dia mau nembak udah ditabrak duluan sama fullback lawan. Jadi itu yang nggak Bebannya terjadi. sih, beban mental sih Harga yang juga, Sebenarnya harga MU. juga. Sebenarnya Harga kalau satu. alasannya Ruben Amorim begitu Intensitas. sebenarnya itu lebih excuse aja sih. Oke. Dia kan gunakan parameter La Liga beda dengan IPL. Bagaimana dengan Elanga? Ya. yang lain-lain ya. Iya dan yang lain-lain yang juga sukses. Ya Sancho gua nggak terlalu lah ya. Elanga sukses banget bahkan Bisaka Wan Bisaka jadi bisa crossing yang tadinya nggak bisa gitu. Nggak bisa build up serangan Iya ya. kalau itu sih kalau itu ya menurut gua Ruben Amorim tuh cuma ngeles doang karena menurut gua memang saat itu terutama di liga di MU memang nggak bisa nggak bisa ke pop up aja kemampuannya Iya. gitu. Dan Soal sistem- Anthony gitu. Dan secara ekosistemnya juga kalau di Manchester United ya tim ini tuh emang setoksik itu, sekarang lagi ruwet banget Dan sampai again di liga ya. di liga tuh kayak Anehnya begitu. luar biasa susah banget. Tapi kalau misal dari Mas Haris sendiri ngelihatnya ya, kita ngomongin Chelsea-nya juga, ngomongin Real Betis juga nanti di final Conference League tuh, lo sebenarnya peluangnya tuh oke, tadi lu bilang kan lebih ke Chelsea ya. Chelsea. Oh, iya. Kalau lu lebih ke Real Betis apa Chelsea, Om? Betis bahaya juga sih. Betis bahaya. Bahaya juga. Terus kalau ya pemain buangan sampai ke final, Sancho juga begitu ya. Iya Tapi benar. Sancho kan nggak terlalu nggak Final seinti sama Anthony. Dortmund. Nggak Final dapet sama ya. Dortmund. Oh, Dortmund. Waktu sama ya. Dortmund kan ke final Pada musim. juga. Oh ya di Chelsea juga ya. Chelsea mau final. ketemu lagi, Chelsea Iya. ketemu lagi ya. Chelsea ke final lagi tuh. Berarti Eropa toksik final. banget tim lu ya. Final mulu ya tuh. Pemain-pemainnya Pemain-pemain pada bagus-bagus semua di tim Dan lain. De Gea hampir final juga kan kemarin. Iya. Singkirin Anthony. Padahal dibobol abis itu dibobol Anthony emang. Singkirin Anthony. Tapi omongan Amorim memang ya omongan adalah doa ya sih. Dia bilang gue kehilangan Rashford, kehilangan Anthony, gue kehilangan 10 gol lah di musim ini untuk United, dia bilang gitu. Ya. Tapi gue willing untuk sacrifice itu
dengan project yang gue percaya, dibilangnya seperti itu. Kalau di total kayaknya bener tuh 10 gol ya. Iya. Antony sama si Di Liga Rashford. ya, Mas? Di Liga Iya. sangat emang. Artinya ya ini pemain betul-betul MU kehilangan torehan 10 gol dari pemain yang mereka buang. Tapi dua pemain ini bisa nunjukin senyuman yang bisa muncul lagi tuh. Selain tangisan ya, tadi nangis juga ya si Antony gitu. Selesai. Tapi dia bermainnya, gue sih lebih melihat senyuman sih. Di Sancho lah, di Antony lah, di Rashford lah, ketika bermain di luar MU, kok mereka bisa lepas gitu. Itu kayaknya pure tekanan medsos lah, tekanan segala macem lah. Menurut gua itu yang pengaruhnya ternyata besar buat pemain-pemain ini gitu untuk bisa perform gitu. Kalau karakter yang mereka tunjukin kan sebetulnya ya coba juga ditunjukin di United. Mungkin keberanian untuk ngedrive, kadang-kadang kan mereka khawatir tuh kalau di MU, anjir nyangkut nih, dibalikin dulu ke tengah kan gitu kan. Tapi di sini bisa nih gue ngedrive masuk. Ya itu kan ditunjukin Rashford, ditunjukin Sancho, ditunjukin Antony juga gitu. Gue cobalah tembak dari sini. Kalau di United pasti mentok nih gue nge-back nih. Di sini gila masuk gitu kan. Jadi ya surprise. Beban lebih ke psikologis menurut gue. Jadi ya dua pemain-pemain itu bisa keluar. Kalau lo tanya siapa yang bakal ini, ya gue melihat Betis tetap tim yang sulit untuk dikalahkan gitu loh. Tapi ya Chelsea harusnya punya amunisi yang lebih segar. Majority pemain mereka dibongkar pasang pun menurut gue kualitasnya juga nggak turun gitu. Fresh legs-nya, pergantian pemain, stabil juga timnya gitu. Dia mau rotate kayak apa, tim yang totally different yang turunin di Conference League, di Liga juga dia turunin beda gitu. Cuman ya misi mereka kan masih mencoba 5 besar ya. Jadi masih ada, kalau beda sama si MU sama Spurs yang totally bisa concentrate. Kalau Chelsea kan masih ada concentrate di Liga. Jadi ya mungkin agak terbagi di situ gitu. Jadi ini memberikan kesempatan lebih buat Betis. Oke, tentunya kalau misalnya Bung Harpa pengennya Betis dong ya yang juara. London lah. Jangan London, ada Londonnya lah. Kalau itu nggak terlalu ini. Oh, Cuman terlalu. Kalau sedikit kita lihat tadi kan Mas Aryo cerita kan siapa Sancho keluar, terus siapa lagi Mas? Rashford, Antony, tapi sukses, tapi MU-nya juga sukses di Europa League. Itu artinya bahagia nggak harus bersama. Oh, aduh. Itu Pesan. Aduh, lumayan kena kesini nih ke hati gue nih. Bahagia di rumah masing-masing bisa ya. Di rumah masing-masing. Dan kalau gue lihat balik lagi soal Chelsea dan Betis. Kalau kita lihat komparasi materi sih ya, gue rasa mungkin kita aklamasi Chelsea diunggulin. Iya. Ya tapi soal final ini kan bukan soal materi ya. Ini Soal soal mental, soal momentum, perbedaan, ya. momentum segala macam. Apalagi ada dunia-dunia yang kita nggak tahu nih. Iya. Artinya kadang-kadang orang ketika berbicara Chelsea diunggulkan, nah itu kadang-kadang bisa plot twist juga. Tapi gue setuju Betis datang nanti ke final dalam kondisi yang less pressurized dibanding dengan Chelsea. Satu, kedua Chelsea juga masih fokus di Liga, itu pasti juga agak sedikit mendistribute fokus mereka. Tapi Chelsea gue senang dalam arti ngelihat main mereka dalam 2-3 tahun terakhir sejak mereka mulai beli pemain-pemain yang Fofana lah atau apa segala macem. Gue masih inget tuh bahas mungkin gak dia 10 besar apa enggak 2 tahun lalu ya kan. Tapi lama-lama dia makin kompak. Cuman Betis menurut gue lebih solid. Dia nggak sebanyak reshuffle atau keluar masuk pemain sebanyak Chelsea. Solid. Dan ini pelatih. Kalau pelatih gue lihat Pellegrini lebih berpengalaman. Wah. Gitu. Jadi Betis juga masih juga berpeluang ke Liga Champions juga. Mereka beda 1 poin dari peringkat kelima. Inggris kan Spanyol dan Inggris yang dapat 5 poin. 5 slot. Jadi bisa juga. Iya, mungkin faktor pelatih ya yang akan membedakan. Kalau gue lihat Pellegrini lebih berpengalaman. Cuman ya itu tadi ya. Jadi gue agak sedikit mengfavor ke Betis ya. Karena Betis faktor pelatih, meskipun ya again siapapun yang menang nanti gue bilang sih ketat ya. Jadi kalau kita lihat musim ini mungkin adalah kejuaraan Eropa dari dalam 3 kasta yang paling seru finalnya. Dari Liga Champions, dari Europa League. Ya Europa League lumayan seru lah ya. Enggak seru karena gini, kepentingannya dua-duanya. Kepentingannya benar-benar fatal ini kan. Perlu banget. Vital banget nih buat kedua-duanya. Sama ya ketiga Chelsea dan Betis kan mewakili 2 warna yang berbeda juga. Betul. 2 pelatih yang
berbeda juga kan pelatih muda dengan pelatih senior. Oke, baiklah. Jadi untuk fans Chelsea, apakah kalian optimis? Semoga yang terbaik untuk melawan Goat Anthony. Selanjutnya kita akan membahas satu pelatih. Tadi kalau misalnya Bung Harpa udah ngomongin pelatih terus, ini ada satu pelatih yang akan menuju pengepungan di Bukit Barcelona. Wah, ini menjadi pertaruhan terakhir untuk Carlo Ancelotti. Karena sudah dipastikan akan seperti Chaps nih ya. Chaps ya. Penggantian. Apalagi harus benar-benar bisa. Lo dituntut sama Florentino Perez minimal 1 gelar, lo kejar tuh Barcelona. Iya, gue rasa udah masuk titik make or break ya lah ya. Iya. Hanya untuk Madrid aja doang, Barcelona pun juga kayak demikian menurut gue. Karena Madrid dibutuhkan untuk bisa ngerusak pestanya Barcelona, sedangkan Barcelona dituntut respon setelah tersingkirnya kemarin gitu. Itu Apakah dia. mereka bisa Tensinya lanjutin tinggi. juga di Liga? Tapi gue ngeliat dari segi pemilihan pemain pun gue ngeliat Madrid kayaknya udah nggak banyak bisa diotak-atik lagi gitu. Karena bukan hanya faktor udah skuadnya udah mentok, tapi emang skuadnya yang tersedia juga udah tipis banget menurut gua, karena Rudiger udah nggak akan main lagi di musim ini ya. Rudiger udah nggak akan tersedia, dan ini bongkar pasang masih akan terus terjadi. Valverde lagi-lagi di bek kanan, walaupun di game terakhir Vazquez yang main ya, tapi kayaknya di game ini mereka butuh pemain yang lebih fisikal lagi, dan menurut gue cocoknya Valverde di sana. Tchouaméni sama Asensio menurut lo cocok nggak? Ya maksudnya dengan pairing ini? Untuk lawan selain Barcelona mungkin cocok, tapi kalau lawannya Barcelona ini bahaya banget. Oh, ada ini Yamal sebenarnya. bro, ada Yamal ya. Apa yang dilakuin sama Barcelona ke sistem defense kayak manapun menurut gue lepas lah. Defense kayak manapun bakal Inter apa ketembus. kurang kuatnya kan ditembus 6 kali juga. Jadi ini partnership yang emang pilihannya nggak ada lagi. Emang harus dimainin kayak begini. Tapi ya berharapnya sih lini tengah bisa lebih fight lagi ya. Karena Barcelona lawan Madrid juga sebelum final Copa del Rey tadinya mikir bakal kebantai lagi. Nih Madrid tahunnya bisa ngasih fight yang cukup oke gitu sepanjang 2 babak sampai di extra time. Jadi harapannya tetap bisa kayak begitu, dan yang terpenting Guler udah membuktiin dalam beberapa pekan terakhir harusnya start lah. Harusnya ngelanjutin beberapa pekan terakhir, harusnya Guler tuh start karena bisa jadi pembeda di lini depan. Bung Harpa, Mas Aryo, dari lihat prediksi line up Yang ini. rame di media-media Barcelona tuh Lewandowski sih. Lewandowski layak masuk apa enggak ya? Karena kemarin kondisi ya, terkait kondisi. ya terkait kondisi. Karena kemarin Bisa Ferran Torres. Ya karena kemarin kan dianggap sebagai biang error. kekalahan juga tuh Lewandowski sama Araujo. Dua pemain yang dianggap pergantian yang dianggap salah oleh Hansi Flick gitu. Iya, Hansi Flick ya. Jadi ya apakah Lewandowski yang akan main, apakah Ferran? Tapi menurut gua Ferran kemarin juga nggak over anything spesial juga gitu kan. Kalau di previewnya sebetulnya gue bilang Lewandowski kalau memang fit kemarin starter, justru Ferran di saat dibutuhkan lo extra time dia lebih akan memberikan pengaruh. Pun demikian dengan Dani Olmo, menurut gue tuh pemain-pemain yang selalu bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika Barcelona tuh deadlock gitu. Makanya gue lebih prefer instead of Olmo di situ gue Ferran Torres. Sorry. No. Fermin Lopez di posisinya Dani Olmo, sementara Lewandowski tetap sih menurut gua untuk start. Sementara nanti kalau ada pergantian baru tuh Olmo sama Ferran Torres yang akan lebih menggigit. Si De Jong nggak bisa main deh. FDJ tuh tersedia nggak sih harusnya? Harusnya Bisa tersedia kan? Ada. Gue lebih FDJ sih. Partner De Pedri oke kalau dibanding partner Pedri. Nah, 4. Ya yang itu kalau bukan gue Gerard Martin, kalau gue sih di posisinya Ford. Iya. Kemarin kan satu Balde ternyata belum fit. Kemarin dikira kan bakal bisa main, tapi ternyata di El Clasico pun kabar terakhir gue baca dia belum bisa masuk sebagai starter juga. Kalau kemarin Gerard Martin end up-nya bisa ngasih 2 assist juga ke pas lawan Inter. Ternyata ya ini pemain boleh juga nih taruh di posisi step up kiri. juga ya pemain itu ya. Oke. Tadinya kan kirain Inigo yang bakal digeser ke situ kan. Iya. Atau si siapa namanya? Si Christiansen yang bakal gantiin posisi Inigo. Tapi ternyata Martin bisa main di situ. Jadi gue rasa Martin sih di posisi kiri. Dengan limitasi 2 tim ini kalau dari Bung Harpa ngelihatnya, Ya kedua ini squad. kesempatan buat Barcelona lah untuk ngunci gelar ngalahin Madrid. Oke, ada 1-2 isu di Barcelona di sisi pertahanan. Kemudian tadi Frenkie de Jong juga gue rasa masuk ya kalau nggak ada masalah. Yamal sama Rafinha nggak akan keganti. Lewandowski mungkin Dani Olmo tadi gue sepakat. Jadi Barca tuh ya 1-2 pergantian aja nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat kan lebih banyak PR sebenarnya di Madrid ya. Pertama Bellingham dan Mbappe sering
overlapping satu sama lain. Kemudian di tengah kita udah ribuan kali ngebahas nggak adanya cross, belum ada yang benar-benar bisa menggantikan. Sama ya last but not least ya itu di jantung pertahanan itu sakit mata ngelihatnya. Cuma ada Asensio itu gimana coba untuk ininya. Ya gue rasa sih kalau nggak aneh-aneh ya harusnya sih ini easy win buat Barcelona sih. Oke, easy win untuk Barcelona. Kalau nggak aneh-aneh. Bukan sombong, bukan sihir. Iya, untuk cules nih fans Barcelona kules. Jadi gimana, cukup pede juga seperti Bung Harpa atau mungkin Madridista yang akan juga tetap berharap perpisahan untuk Carlo Ancelotti bisa manis. Silakan taruh di kolom komentar. Gue pengen bilang makasih buat Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama yang sudah selalu support Jebret Media dan Jebret Tim. Saksikan juga Yuasa Stand Up Bola Raga League setiap hari Jumat jam 9 malam abis DPI langsung aja ya. Apalagi ini kan udah masuk babak final. Jadi akhir kata Mardel, Rijal, Bung Harpa, Mas Aryo kita pamit. Happy weekend semuanya. Dadah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.